Aku bela Tuhan. Aku pikirnya aku bela Tuhan. Kalian pikir Tuhan itu siapa? Kalian beginikan. Suka asal di perut kalian saja. Tuhan ngasih makan kalian. Tak betul kan? Dosa itu bukan berjudi, berzina, minum khamar. Bukan itu saja dosa itu. Ada dosa yang lebih besar dan berat. Nyusup tanpa kita ketahui. Kalau bukan yang ku alami ini, disebabkan karena murkamu atas dosaku, aku tak peduli. Lebih berat pun ku terima. Tapi aku takut tidak karena dosaku dan kesalahanku. Ayabda ad-da'i fayatuba ilallahi minal ma'asi allati irtakabaha fi haqqih wa yaj'ala min taubatihi as-sadiqati syafi'an baina yaday du'ai. Hendaklah pemohon atau yang berdoa mengawali doanya dengan bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ia niatkan, ia niatkan taubatnya yang tulus itu, dengan taubat yang tulus itu sebagai syafaat untuk doanya agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi langkah berikutnya yang kedua, berdoa, bertobat kepada Allah. Tobat. Jadi kalau kita mau berdoa secara tidak langsung, bersamaan dengan itu kita nyatakan ya dengan hati kita bahwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat terlebih dahulu. Ya. Dari segala bentuk maksiat yang ia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia niatkan taubat yang tulus itu kiranya sebagai syafaat buat doanya itu sendiri. Ya. Artinya dijadikannya taubat yang tulus itu sebagai penolong agar doanya itu diperkenankan oleh Allah. Itu syafi'an, ya, pemohon untuk doanya. Ya. Fa ammal ladzi yuwasilul uqufa ala ma'asihi wa yattajihu fil waqti dzatihi ila al-ilah alladzi ya'sihi yatlubu minhu tahqiqa ahlamihi wa hajatihi fahuwa la yata'amalu ma'aqlihi fadlan an kaunihi ba'idan anit ta'amul al-mantiki ma'a rabbih. Adapun orang yang masih terus berkutat dengan maksiatnya, nah, kita artikan aja gitu, alladzi yuwasilul uquf ala ma'asih. Adapun orang yang masih terus berkutat dengan maksiatnya, di saat bersamaan dia menghadap kepada Tuhan yang dia maksiati, memohon kepadanya untuk memperkenankan, mengukuhkan impian-impian dan hajat-hajat kebutuhannya, keperluannya, maka orang tersebut dianggap tidak berinteraksi dengan akalnya. Artinya pesong orang. Dengan akal. Iya. La yata'amal ma'aqlihi. Ini orang ini tidak berinteraksi dengan akalnya. Terlebih lagi, mana mungkin dia berinteraksi ya yang rasional bersama Tuhannya. Gak mungkin dia berinteraksi secara rasional dengan Tuhannya. Sama akalnya pun tak berinteraksi dia. Apalagi sama Tuhannya. Kenapa? Dia berkutat dengan maksiat. Ya? Berkutat dengan maksiat di saat yang bersamaan dia menghadap kepada Tuhan yang dia maksiati, meminta agar diperkenankan semua hajat keperluannya. Nah, kira-kira gimana? Tuhannya ngelarang, jangan kau buat itu, nggak boleh begitu, ini tak bagus. Udah, tetap dibuatnya. Tapi sama itu tolong Tuhan. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ini dianggap dia tidak berinteraksi dengan akal sehatnya. Konon lagi interaksi secara rasional dengan Tuhannya. Dengan akalnya pun dia nggak nyambung, mau sama Tuhannya lagi. Ya kan? Dia dianggap nggak connect orang ini. Dia minta harapannya dikabulkan. Harapan Tuhan diabaikannya pada dirinya. Nah, ketika Tuhan mengarahkan jangan maksiat, itu kan permintaan Tuhan kepada dia. Ya kan? Itu permintaan Tuhan kepada dirinya. Nah, dia nggak pedulikan permintaan Tuhan kepada dirinya. Di saat bersamaan dia minta nuntut Tuhan untuk diperkenankan apa yang jadi permintaannya.
Jadi malaikat langsung bilang, kau connect nggak? Connect nggak dengan akalmu? Nah itu. Kira-kira kita. Kalau dia minta yang lain-lain, tapi kalau dia minta begini, Tuhan, aku nih telah jauh darimu, tolonglah dekatkan aku kepadamu. Nah, kalau itu lain lagi, itu namanya ubudiyah. Tapi andai kata dia tetap berkutat dengan maksiatnya, lalu minta sama Tuhan untuk urusan kepentingan-kepentingannya. Nah, ini berarti tak connect. Yang ku minta tak kau perkenankan, lalu kau minta sama untuk sama aku gitu. Itu. Hah? Paham kira-kira? Oke. Tasawwar walillahil mathalul a'la rajulan qad asa'a ila mas'ulin dhi sya'nin kabir wa ja'a fil waqti dzati yas'aluhu qada'a ba'di hawaijihi duna ayabda'a faya'tadir an isa'atihi wa su'i tasarrufihi. La sa'il yu'addu mantiqiyan fi su'alihi walal mas'ul yutawaqqa minhu ayastajiba li talabihi wal insan akhul insan ayang kanat asilatu bainahuma. Amal insan ma Allah fa mamlukun ma amalik wa makhlukun ma khaliq wa abdun dalil ma ma'budihil wahidil bil haq. Nah, ini berikutnya. Tasawwar, coba bayangkan seperti ini. Walillahil mathalul a'la. Allah punya permisalan yang luar biasa, ya, tingginya. Walillahil mathalul a'la. Allah punya perumpamaan yang luar biasa, ya, untuk menjelaskan tentang sesuatu, ya. Nah, bayangkan, ya, rajulan, seseorang qad asaa ila mas'ulin di sya'nin kabir, telah berperilaku buruk terhadap, ya katakanlah pembesar begitu, mas'ul di sya'nin kabir, pembesar lah gitu. Ya. Seorang yang punya seorang tokoh pembesar, ya, yang dia butuhkan gitu. Seseorang telah bersikap buruk kepadanya. Di saat yang sama, ja'a yas'aluhu qada'i ba'di hawaijihi. Dia berharap minta kepada orang tersebut untuk menunaikan sebahagian apa yang dia butuhkan dan perlukan. Dengan tanpa lebih dulu memulai menyampaikan uzur-uzurnya. Menyampaikan permohonan maafnya. Nah, atas sikap-sikap yang salah sebelumnya, ya. Dan tingkah lakunya yang buruk terhadap pembesar tadi. Nah, kira-kira gimana? Lasail yu'addu mantiqiyan. Tidaklah peminta, pemohon dianggap rasional dengan permintaannya, dan tidak juga yang diminta kiranya diharapkan darinya untuk memperkenankan permintaan orang tersebut. Mana mungkin? Mana mungkin seperti itu? Kita baru salah sama orang. Udah. Kita buat salah sama orang. Nah, ya, intinya sikap kita, perbuatan kita buruk pada seorang. Lalu kita minta sama orang itu untuk permintaan kita agar dipenuhi dengan tidak terlebih dahulu minta maaf sebelum. Aduh, aku semalam kemarin tuh minta maaf lagi. Nggak mengakui lebih dulu kesalahannya, sikapnya yang salah. Tiba-tiba aja gitu langsung, tolonglah aku gini. Nah, padahal dia udah buat salah sama orang itu. Gitu. Nah, datang dengan tidak memulai permintaan permohonan maafnya atas kesalahannya, atas tingkahnya yang buruk tadi. Enggak. Langsung saja kita minta. Kira-kira lah, gimana sikap orang seperti itu? Tidaklah pemohon dianggap rasional dengan permintaannya, dengan permohonannya, dan yang dimohon, yang diminta tidak tak mungkin diharapkan dia akan memperkenankan permintaan orang tersebut, kan begitu. Padahal kita masih sama kita, sesama manusia, al-insan akhul insan, samanya kita sederajat. Bagaimanapun hubungan di antara keduanya. Bagaimana jika Tuhan sama manusia? Nah, mamluk sama malik, hamba sama pemiliknya, khalik sama penciptanya, hamba yang hina bersama sesembahannya yang maha esa. Kira-kira gimana? Apa pantas itu kira-kira? Kalau kita sama kita nggak pantas, sama-sama Tuhan jadi pantas gitu. Awak sama awak tak pantas. Udah? Awak buat jahil sama orang, awak buat salah sama orang. Udah? Tinggal laku awak buat dia nggak senang. Tiba-tiba datang nyelonong minta sama dia.
dengan tidak terlebih dahulu minta maaf, nyampaikan uzurnya, apanya kira-kira. Nah, kira-kira rasionalkah sikap seperti itu? Mungkinkah diharapkan dari yang diminta memperkenankan permohonannya? Kira-kira. Mana mungkin. Padahal ini masih sama-sama manusia. Sederajat masih. Ini makhluk yang hina sama Tuhan yang agung. Kenapa dianggap nggak ada masalah gitu? Ya masalah lah. Kita sama kita masalah. Apa kau bilang? Katanya tadi. Yang semalam tuh kau tuh bukan orangnya. Ya kan? Pasti orang bilang gitu pasti. Kau katanya. Kan gitu. Iya kan? Kan begitu. Hah? Kan begitu. Ya kalau awak sama awak pun tak layak, kenapa dia nggak layak yang buat sama Tuhan? Awak sama awak nggak layak. Cak kau ulangi gitu. Minta apa? Oh, kau yang semalam tuh bukan. Hah? Yang ku kasih kemarin amanah lalu kau larikan tuh kau bukan orangnya. Kau bilang proyek 100 juta misalkan. Sekian. Ku kasih sama kau, kasih amanah ini, cabut kau lari. Tiba-tiba kau minta lagi. Tanpa ada rasa sungkan bilangkan maaf apa kepala tok kau. Kan gitu pasti kan. Kalau awak sama awak aja nggak cocok. Nggak pantas dan nggak layak, sama Tuhan bisa digitukan kira-kira. Untungnya malaikat yang macam malaikat orang Medan ku pijak atau leher kau kata malaikat. Malaikat. Nah, mau malaikatnya ku pijak atau leher kau. Berhadapan sama siapa kau ini? Tahu sama kau pun tak begini. Macam mana lah kita gini? Bagaimana kita menghadap kepada orang yang telah kita buat kecewa atas perbuatan kita? Sementara kita berharap kepadanya. Cemana kira-kira? Kita cemana gitu? Waktu kita mau maju sama dia itu cemana kira-kira? Muka taruh kemana? Ucapan dibuat macam mana gitu? Cemana kira-kira? Nekat kok datang kata orang. Coba bayangkan itu. Deskripsikan. Gambarkan. Kita ingin bertemu dengan orang yang kita telah berbuat salah kepadanya. Menyinggung perasaannya. Mengecewakan dia. Tapi kita ada yang kita inginkan dari dia. Kira-kira macam mana menghadap kepadanya? Dengan tulisan apa kita mulai? Mana kira-kira? Bayangkan itu, begitulah sama Tuhan. Itu maksudnya. Macam mana lah? Mungkin kalau kita bilang, aku tak mau aku. Biarlah tak dapat, tak usah aku jumpa dia. Malu aku. Begitu juga sama Tuhan seharusnya. Jangan minta kalau tahu diri. Sebenarnya. Kalau mau minta, tahu diri juga lah. Jangan merasa nggak bersalah. Akui dulu kesalahan. Minta dulu maaf kepadanya. Pastikan itu dulu sebelum memohon yang lain. Itu kenapa syaratnya? Taubat dulu. Ya kan? Kan rasional nih kan? Jadi orang yang bersikap seperti itu nggak rasional dia dengan dirinya. Nah, dianggap nggak berakal dia dengan sikapnya seperti itu. Konon lagi dianggap rasional ketika berhubungan dengan Tuhannya. Dengan diri rasional dia. Fakaifa yuqbilu kullun. Fakaifa yaqbalu kullun min ar-rusydi wal mantiq. Ayadkhulul 'abdu rihaballah azza wa jalla wa huwa muthqalun bil auzar allati irtakabaha fi haqqihi azza wa jalla duna ayabda'a fa yulqiha an kahilihi bi taubatin sadiqatin nasuh thumma yatlubu minhu qa'imata talabatihi talaballahu minhu alla ya'siyahu fa asah thumma talaballahu minhu ba'da tawarruti fil isyan ayatuba ilaihi fa aba wa min khilali isyanihi wa israrihi 'ala al-isyan wa azmi 'ala al-istimrar jaa yaqdumu ila Allah jaa yuqaddimu ila Allah qa'imata talabatihi thumma akhadha yulhifu fi talab thumma akhadha ya'tibu 'ala Allah annahu da'ahu falam yastajib khilafan lima qad wa'ada. Kepala otak. Fakaifa, bagaimana yakbal
Bagaimana kesadaran dan rasional, logika bisa menerima keberadaan seorang hamba yang masuk bertemu menemui Tuhannya, sementara dia muthqal bil auzar, terbebani dengan berat dosa-dosanya yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memulainya sebelumnya. Tanpa dia sebelum memulai, fayulqiha, dengan melemparkan, yulqiha an kahilihi, yulqiha hanya itu kembali kepada auzar. Dia letakkan dulu beban dosanya pada pundaknya, an kahilihi, dari pundaknya, dengan taubat shadiqah nasuh, dengan taubat yang tulus sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, thumma, baru kemudian dia ajukan, layangkan tuntutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Ya kan? Ya. Fa kaifa yaqbal? Bagaimana? Cara berpikir, rasionalitas, logika bisa menerima keberadaan seorang hamba yang berhadapan dengan Allah sementara dia masih terbebani dengan berat-berat dosanya yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa sebelumnya lebih dulu memulai dengan melepaskan, dengan meletakkan beban dosa itu. Ini maksud dengan meletakkan dosa, artinya melakukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kan begitu. Kemudian baru dia minta kepada Allah taala apa yang kira dia inginkan. Ya kan? Nah, lihat berikutnya. Talaballahu min ala ya'siya fa asa. Allah minta kepada dia untuk tidak bermaksiat kepadanya, tapi dia kerjakan maksiat kepada Allah taala. Ya. Talaballahu, lihat ini. Talaballahu min ala ya'siya fa asa. Allah minta kepadanya untuk tidak bermaksiat terhadap dirinya, tapi dia maksiat kepada Allah taala. Kemudian Allah minta kepadanya, talaballahu min ba'da tawarrud, setelah dia terjebak atau berkutat dengan dosanya, agar kiranya taubat kepada Allah, dia pun enggan untuk itu. Dibilang jangan maksiat, dia buat maksiat. Dibilang Allah, udahlah, kalau begitu sekarang tobatlah kepada. Enggan dia tobat Allah taala. Kemudian dalam kondisi dia tetap dengan maksiatnya, berkutat dengan maksiatnya, masih dengan azam istimrar dengan maksiatnya, lalu datang tiba-tiba sama Allah mengajukan permohonan-permohonannya. Tuma akhadhul hif, dia pun memohon terus kepada Allah taala. Lalu dia juga mengecam Allah taala bahwasanya dia telah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Seakan-akan ini bertentangan dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada dirinya. Kira-kira rasional nggak sikap seperti ini? Ada orang seperti itu? Kira-kira akal sehat mana yang bisa menerima fakta ketika seorang hamba menghadap kepada Allah masih terbebani dengan beratnya dosa-dosa yang dia pikul, yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tanpa lebih dulu sebelumnya dia melepaskan beban itu, meletakkan beban dosa itu dengan taubat yang sungguh kepada Allah taala. Lalu berikutnya baru dia mohonkan kepada Allah taala. Kira-kira gimana? Allah minta sama dia untuk tidak maksiat, dia maksiat. Setelah itu Allah bilang, oke lah, kalau begitu tibalah saatnya tobat. Dia enggan mau tobat. Dan tetap dengan azam dia berkutat terus dengan maksiatnya. Di sela-sela begitu, dia ajukan sama Allah permintaan. Dia pun terus meminta sama Allah Ta'ala. Lalu pada akhirnya, dia kecam Allah. Ini nggak dikabulkan, ini nggak betul juga. Katanya dikabulkan, rupanya enggak. Kira-kira kalau gitu tuh gimana itu? Ahlan. Kira-kira gimana kalau begitu? Kira-kira orang nih berakal atau nggak berakal nih kira-kira? Gila kan? Kan gila kan? Gila kan? Ya kan? Dibilang Allah jangan langgar perintahku, dilanggarnya. Oke lah. Taubatlah kepadaku. Enggan untuk taubat. Dalam kondisi seperti itu, dia ngotot untuk tetap nuntut sama Tuhan. Minta dikabulkan permintaannya. Bahkan datang kecaman dari dirinya kepada Tuhan. Nggak betul juga, katanya diijabah. Nggak ada juganya ijabah. Berarti tak betul janjinya. Kira-kira, ya begitu tuh. Manusia nggak kira-kira? Pantas nggak begitu? Apa namanya nih? Jelebau.
Ini pertanyaan saya Buti. Ayu qalu ayuqaddima ala hadzal insan. Ini mana? Ayu qal ayaqduma qadima yakdi ya, qadima yakdum. Ala hadzal insan du insaniyatin mustaiqidah. Ala hadzal insanin du insaniyatin mustaiqidah. Ayuqal ayaqduma ala hadha insan tu insaniyatin mustaiqidah. Ayuqalu ayuqaddam ala hadha insan tu insan mustaiqidah. Oh gini. Ayuqal ayuqdama ala hadha insanun du insaniyatin mustaiqidah. Ini. Ayuqal ayaqduma ala hadha du insanun du insyan mustaiqidah. Insanun itu jadi fa'il dari yaqdum. Apakah dapat diterima oleh akal sehat seseorang, ya, seorang manusia yang punya sifat kemanusiaan, ya, yang baik melakukan hal seperti ini? Nah, gitu. Mungkinkah menurut akal sehat ada orang, ya, dengan pribadi manusia yang baik melakukan hal seperti ini? Mungkinkah kira-kira? Nah, jadi artinya tindakan yang seperti ini dilakukan oleh orang tidak manusiawi, gitu. Bukan tidak gini, tidak bersifat manusiawi sejati, yang melakukan hal seperti ini. Maka kata Syekh Buti berikutnya, inna hadzal amala yusamma talaban wa la yusamma du'aan kama qad awdahtu wa likay yatahawwala talabu ila du'ain la budda min tawafuri hadaini syartaini fihi awaluhuma yaqdatul qalbi wal masyair ila munajatillahi ta'ala fi tadallulin wa inkisarin haqiqiyaini thanihima at-taubatu shadiqatu an-nasuh ila Allah ta'ala min sa'iri dhunubi wal atham. Allahu azza wa jalla innama wa'ada bistijabati du'a walam ya'id bistijabati ma yusamma talaban. Yang tadi yang paragraf yang satu tadi itu yang segaris itu ayuqal ya. Kira-kira ada enggak orang yang berakal sehat, punya sifat kemanusiaan, normalnya melakukan hal seperti ini? Nah, itu kira. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Lalu kata Syekh Buti, inna hadzal amal, perbuatan seperti ini, sikap seperti ini disebut tolab, bukan disebut doa. Sebagaimana telah aku jelaskan. Agar tolab itu menjadi doa, harus memenuhi dua syaratnya. Yang pertama, yaqdatul qalbi, kesadaran hati dan seluruh perasaan ketika saat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadzallul dan inkisar. Dengan perasaan bagaimana? Hina dina, hancur, tidak punya harapan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadzallul inkisar yang sesungguhnya. Emang hati, bukan perbuatan. Bukan ecek-ecek dengan gerakan tubuh, bukan. Ya, ada terkadang orang zikir-zikir berjemaah, ya kan? Ya kan, ditunjukkannya dengan gaya badannya bahwa seakan-akan dia khusyuk betul berdoa. Enggak, ini hakikiyin. Berarti yang tadzallul ini ingkisan ini hati, bukan bentuk tangan yang misalkan, bukan. Hati ini. Nah, tadzallul ingkisarnya hati, ya. Menangis, ya kan? Iya. Ya, Allah lah yang tahu itu, kita nggak tahu lah. Allah lah yang tahu. Apakah dia tadzallul ingkisar hakiki dengan hatinya yang merasa luluh lantah, hanya Allah gantungan harapannya semata-mata, begitu perasaan hatinya. Ya? Nah, sama yang ya ada juga kan di TV kan, nangis, habis itu ketawa dia. Yang kedua, taubat nasuh, taubat tulus, jujur nasuha kepada Allah Ta'ala dari semua dosa dan maksiat dan kesalahan. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala hanya menjanjikan istijabah doa dan tidak pernah janji istijabah yang disebut tolab. Siapa orang bilang? Udu'uni, bukan utlubuni. Allah bilang udu'uni, doa sama aku, pasti ku ijabah. Jangan minta-minta saja, bukan doa.
Doa. Udu'uni astajib lakum. Ujibu da'watad da'i. Bukan ujibu tolabat tolib. Ya kan? Yang Allah janjikan adalah pengkabulan doa, bukan pengkabulan tolab. Jadi kalau merasa berdoa, silakanlah. Merasa dia perlu bertanya kepada Allah hatinya. Tapi kalau tolabnya yang disampaikan sama Tuhan, kenapa pula ngarap-ngarap istijabah? Tuhan nggak pernah janjikan itu. Oke. Habis ini ada yang mau kita komentari. Fadal, Pak. Assalamualaikum. Ada dua. Apa itu? Fadal. Pertama dari segi manusia. Bagi tasawuf kan, kalau tasawuf ini kan suka memaafkan itu. Sebatas mana itu yang kedua pada Allah. Di mana kira-kira suka rahman rahimnya Allah. Ya, gini. Ini kan ini panduan hikam ini adalah petuah nasihat agama yang dijadikan oleh seorang hamba Allah sebagai panduan dia berhubungan kepada Allah Ta'ala. Tuhan pemaaf, Tuhan pengampun. Tapi kita perlu bagaimana membangun sikap untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, itu. Betul Tuhan pengampun semuanya. Andai kata begini pun mungkin Tuhan ampunkan. Tapi dianggap kita ini nggak santun bersikap kepada Allah Ta'ala. Yang kita inginkan adalah sikap kita, perbuatan kita. Bagaimana kita bertindak dalam membina hubungan kepada Allah Ta'ala. Yang begini ini nggak layak begitu. Ini nggak pantas. Kalau aku dengan kami, kalau sesama kami saja ini nggak layak, aku buat salah dengan orang, kukhianati dia. Udah? Kularikan duitnya. Udah? Nggak peduli aku dengan itu. Tiba-tiba datang nyelonong minta bantuan lagi yang sama. Awalnya itu juga awalnya, tolong lagi ini ada ini menjamin ini, insya Allah mudah-mudahan lah. Lari, tak berbekas. Datang minta itu lagi kira-kira, tanpa minta maaf, tanpa apa. Kalau andai kata yang begini saja antara kami tak layak, tak pantas dalam bersikap, apa pula akal sehat mana yang memastikan bahwa ini layak dibuat kepada Tuhan? Nah, itu. Ini bukan masalah Tuhan yang pemaaf. Ini masalah bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Bagaimana kita mengambil yang pas dalam membina hubungan kepada Tuhan. Nah, itu dia. Dan memang hikmah ini kan itu. Hikmah ini petuah agama. Petuah dan nasihat agama yang dirangkum oleh para ulama agar menjadi sebagai pedoman, pegangan hidup oleh seorang hamba dalam membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mutiara hikmah. Manapun yang mutiara hikmah. Nasihat petuah agama sebagai panduan seseorang untuk membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini mengajari kita bersikap tentang Allah pengasih penyayang, itu lain lagi babnya. Nah, kitanya sekarang, apakah sikap ini layak atau tidak? Itu dia. Apakah sikap ini layak atau tidak? Bagaimana itu? Nggak ngaku salah, terus tetap berkutat dengan kesalahan, tiba-tiba nuntut sama Tuhan. Lalu merengek-rengek dan mengecam Tuhan. Perasaan Tuhan nggak mengabulkan permintaannya. Kira-kira apakah sikap ini layak dilayangkan kepada Tuhan atau tidak? Nah, itu dia. Bukan dari sisi Tuhan pengampun, Tuhan pemaaf, atau mungkin malaikat nengoknya kan, iyalah nggak apa. Kalau dimaafkan karena kau jelebau, kalau dimaafkan Tuhan nggak apa-apa. Nggak begitu. Bukan dari Tuhannya nih, dari kita bersikapnya gitu. Ya kan teman kan? Memang tak tahu diuntung kawan dikata. Nggak apa-apa lah, karena memang agak ini sedikit itu gitu. Ini kok kita yakin Tuhan pengampun pemaaf. Mungkin saja pun yang begini dimaafkannya mungkin. Tapi sekarang kita ingin berhubungan dengan Tuhan. Apakah cara ini layak atau tidak? Apakah sikap ini bisa dibenarkan atau tidak? Itu dia. Kitanya sekarang. Kita ingin menilai bagaimana dan menimbang sikap perbuatan ketika kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Oke. Yang kedua apa yang kedua? Tadi kan yang manusia. Oke. Tasawuf tadi kan maaf kan. Ya. Ini tadi sekali atau dua kali, tiga kali. Orang kalau pendekatan tasawuf itu kan begitu. Jadi kita positif aja dengan Iya. Kalau Tuhannya kita yakin, ya. Entah yang begini pun dimaafkan Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu. Kita bukan urus Tuhan maafkan tidak. Tapi gini, kita ingin mempertimbangkan sikap ini layak nggak dilayangkan kepada Tuhan. Cara ini bisa nggak dihadapkan kepada Tuhan. Itunya maksudnya. Ya kan?
Dan kita banding-bandingkan. Ya kalau aku sama dia saja nggak layak, padahal samanya kami, selevelnya kami, sama-sama manusianya, pun itu nggak layak. Kalau sama Tuhan, kira-kira dia Tuhan begitu. Awak bukan apa-apa. Nuntut-nuntut dengan kecaman lagi. Oh, tak betulnya katanya dikabulkan, enggak juga. Gitu pula hati-hati sama Tuhan. Kira-kira. Layak enggak begitu? Itunya maksudnya. Oke. Oke. Maksiat? Apa saja maksiat? Artinya dia dengan istighfar. Dia dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Apa saja? Iyalah. Semua merasa maksiat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang nggak maksiat? Gini, maksiat di sini bisa maknanya karena dia luas. Yang berdoa itu juga bisa Rasul sama Nabi, ya kan? Pertanyaannya, maksiat yang mana pada mereka? Nah, itu, ya kan? Nah, udah? Kata Sebuti, pengakuannya, taubatnya itu, pengakuan dari hamba kepada Allah bahwa dia senantiasa bersalah. Itunya tuh. Itu perlu. Makanya Nabi pun buat kepada Tuhan. Kan gitu kan? Ya kan? Nabi kan istighfar kepada Tuhan, Rasul istighfar kepada Tuhan. Semua merasa bersalah di depan Tuhan. Itu dia intinya. Gini maksudnya, sebelum minta sama Tuhan, akui rasa bersalah diri kepadanya. Contoh misalkan, apa yang diminta Nabi Yunus kepada Tuhan? Perasaan bersalah. Kan itu kan? Subhanak, ini kuntu minal zalimin. Ya kan? Aku salah Tuhan. Aku salah bersikap. Salah bertindak. Salah memutuskan. Siogianya aku sabar bertahan di tengah mereka. Tapi karena aku anggap ini putusan pembelaan kepadamu, aku tinggalkan mereka. Nabi Yunus, ini ijtihad Nabi Yunus. Nabi Yunus berijtihad di sini. Sikap beliau anggap sikap beliau itu yang terbaik. Tapi Allah nggak memilih ijtihad itu. Aku bela Tuhan. Aku pikirnya aku bela Tuhan. Kalian pikir Tuhan itu siapa? Kalian beginikan. Suka asal di perut kalian saja. Tuhan ngasih makan kalian. Tak betul kan? Cabut Nabi Yunus. Aku bela Tuhan. Membesarkan Tuhan. Jangan sepelekan nama Tuhan. Itu ijtihadnya. Tapi ternyata Allah tidak setuju dengan ijtihad itu. Allah mau bersabar terus bersama mereka. Padahal nggak salah. Mana salah begitu? Nggak salah. Tapi lihat apa Nabi Yunus. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi gini intinya. Arti tobat, arti maksiat di sini. Siapapun yang menghadap kepada Tuhan, berharap sesuatu, akui bahwa kita penuh kesalahan. Walaupun tak salah sebetulnya. Itu maksudnya. Dan siapa yang nggak salah selain Nabi dan Rasul? Siapa yang nggak salah? Ketika dia mungkin gini, untuk minggu ini rasanya nggak perlu doanya dengan tobat. Kenapa? Aku nggak pernah salah seminggu ini. Itu kesalahan itu. Nganggap nggak bersalah itu salah tuh. Perasaan tuh. Dosa itu bukan berjudi, berzina, minum khamar. Bukan itu saja dosa itu. Ada dosa yang lebih besar dan berat. Nyusup tanpa kita ketahui. Dosa hati. Ria, sum'ah, istikbar. Macam-macam kita nggak tahu. Ya kan? Nah, ini dosa yang berat. Kita nggak tahu dia nyusup ke dalam diri kita. Dosa iblis merasa. Ya kan? Itu kenapa Nabi ungkapkan juga rasa bersalah dirinya. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tuhan, aku begini ini semampuku Tuhan. Aku ikrarkan untuk setia kepadamu, taat patuh setia sepenuh mampuku, sekuat mampuku Tuhan. Tapi kalau tak mampu apa mau dibuat? Aku manusia biasa. Itu makna wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku setia dengan janjiku kepadamu, semampu yang bisa aku buat. Tapi aku juga manusia biasa Tuhan. Mungkin salah dalam bersikap dan berijtihad. Berpaling dari baginda Abdullah bin Umi Maktum. Karena perasaan ada yang lebih besar untuk bisa dapatkan. Berpaling. Turun firman Allah. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wa midikal alawi zakka. Dan seterusnya. Nabi sadar, Nabi tahu bahwa salah dalam bersikap. Nggak tepat sikapnya.
Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Lihat. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi. Pahami kalimat ini. Wa abu'u bi dzambi. Ku akui dosaku Tuhan. Yang mana yang bukan dosa dariku? Dosa semua diriku ini. Pokoknya kau berhadapan sama dosa semuanya diri ini. Kenapa? Tak layak aku semuanya berhadapan denganmu Tuhan yang Maha Suci. Begitu. Jadi gini. Orang-orang besar itu berhadapan sama Allah, dia sudah merasa penuh dosa karena nggak layak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Ini yang diajarkan, yang walillahil matsalul a'la. Tuhan punya contoh yang luar biasa untuk kita. Kita lihat bagaimana pembantu-pembantu raja, panglima-panglima, rakyat jelata bertemu dengan raja di raja. Apa kata mereka? Baginda, maaf beribu-ribu ampun Baginda. Ya kan? Beribu-ribu maaf ampun Baginda. Kalau Bagindanya Pauk, apa salah kau katanya? Pauk, Bagindanya Pauk. Baru jumpa kita nih. Tak pernah kau buat salah sama aku. Kenapa kau minta 1000 kali? Sekalipun tak pernah katanya. Pasal bilang Pauk Baginda katanya. Artinya orang sepertiku ini dosa bertemu dengan Anda yang agung. Itu. Si rakyat jelata merasa, wahai Baginda, tak layak waktu Baginda untuk aku. Yang papah seperti ini. Tak layak waktu Baginda terbuang untuk aku yang lusuh. Tak layak seperti ini. Gak layak. Ini dosaku ini menghadap Baginda ini. Jadi kalau andai kata manusia bisa mengekspresikan kehinaannya di hadapan manusia lainnya, masa manusia sama Tuhan gak bisa begitu? Itu kenapa Nabi bilang, wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kata Nabi. Gitu. Udah? Begitu. Jadi sebesar apapun orang, justru sebaliknya. Semakin besar dan agung dirinya, semakin merasa dipenuhi dengan dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Begitulah Nabi kita. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Rabbal mustada'afin anta Rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahamuni aw ila qaribin? Apa lagi lanjutannya? Malak tahu amri. Fa ilam yakun bika la ghadabun fala ubali. Kata doa Nabi ketika terusir dari Taif. Ini dia doanya. Coba baca doanya. Coba baca. Cermati, hayati, renungkan kandungannya. Allahumma inni ashku ilaika dha'faku ya Tuhan. Ku sampaikan peraduan kepadamu tentang lemah tidak berdaya diriku. Wa qillata hilati wa hawani bainan nas, dan betapa hinanya aku di hadapan orang-orang. Ilaman kepada siapa Tuhan kau serahkan diriku? Apakah kepada yang jauh, yang bermuka masam kepada, atau yang dekat orang Makkah yang kau kuasai diriku kepada mereka? Apalagi fa ilam yakun bika alaiqadabun. Enggak, sebelumnya itu apa sebelumnya? Intinya kata Nabi, kalau semua ini bukan karena murkamu kepadaku atas kesalahanku, aku tak peduli, kata Nabi. Aku takut ini semua karena kesalahanku. Itu makna kalimat fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Nabi. Kalau bukan yang ku alami ini disebabkan karena murkamu atas dosaku, aku tak peduli. Lebih berat pun ku terima. Tapi aku takut ini karena dosaku dan kesalahanku. Lihat. Rasul Allah Ta'ala. Surga nggak ada arti di samping Rasulullah. Ini ungkapannya kepada Allah Ta'ala. Bayangkan. Surga nggak ada arti. Itu bagi saya pribadi. Surga nggak berarti tanpa Rasulullah. Nggak hebat surga tanpa Rasulullah. Lihat ungkapan Rasulullah. Fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau bukan karena murkamu kepadaku, sehingga aku seperti ini yang kujalani, kuhadapi. Mungkin karena murkamu ya Allah. Tapi kalau karena murkamu, nggak peduli aku. Lebih dari ini pun kau terima. Aku takut ini semua karena murkamu atas dosa kesalahanku. Gimana? Jadi kalau Nabi saja seperti itu kepada Tuhan, awak tak betulnya nih, katanya diijabah, rupanya nggak ada, dijanji-janji kan? Tokok kan malaikat. Coba, paham kan? Begini orang-orang besar tuh seperti ini. Mereka tidak pernah merasa besar dan kerdil di hadapan Tuhan semata. Oke? Udah dalam itu dah. Nanti lah sambung lagi. Ya kan?
Kan betul kan? Kita sampaikan. Perumpamaannya, bandingan tadi kan memang begitu realita kan. Jadi kita belajar dari Nabi maksudnya. Kita yakin Allah pemurah, pengasih. Bahkan kita baca dalam kitab-kitab ulama kita, iblis pun sampai sekarang diberikan kesempatan untuk tobat sama-sama. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iblis masih dalam tangguhan taubat kalau iblis mau. Bahkan Nabi Musa yang minta lagi langsung. Dalam kitab yang kita baca, Nabi Musa minta, Tuhan, tolonglah. Nanya juga dia, kira-kira bisa nggak dapat ampunan? Berilah kesempatan. Oke, kata Tuhan. Aku berikan, kata Tuhan. Sampaikan kepadanya. Aku beri kesempatan untuk tobat kepadaku. Perintahkan dia untuk sujud di kuburan Adam. Sampaikanlah. Cemana? Udah jumpa? Jumpa, kata Musa. Cemana? Bisa. Diberikan kesempatan. Cuma syaratnya satu, kata Tuhan, sama aku. Untuk sampaikan sama kau. Apa itu? Ziarahi kuburan Adam, sujud, berikan penghormatan. Yang dulu nggak jadi itu. Oh, beratlah katanya. Hidupnya saja pun aku tak sogan, matinya pula lagi. Oh, berat, tak jadi. Beratlah. Mati pula. Hidupnya pun aku udah mati pula. Dua kali hina lah aku. Begitu perasaannya. Hidupnya aja pun aku merasa hina, apalagi matinya. Mungkin 2 kali hina, aku nggak jadi. Sampaikan, kau salah. Oh, apa yang kan? Allah pengasih penyayang. Allah pengasih penyayang. Semua dapat kesempatan dari Allah Ta'ala. Tinggal lagi kita, bisa nggak kita menghargai kasih sayang Allah? Yang itu semua dihargai penuh oleh orang-orang pilihan Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Mereka yang paling paham. Nabi bersabda, Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Ya kan? Aku yang paling kenal di antara kalian tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Aku paling tahu tentang Tuhan. Karena itu, akulah yang paling takut kepadanya. Iyalah. Karena paling kenal, paling tahu, paling beradab Allah Ta'ala. Itu kenapa Rasul-Rasul pun diklasifikasi sama Tuhan. Ada ulul azmi, ada yang tidak masuk ulul azmi. Juga dibedakan Tuhan. Dari mana bedanya? Dari tadi, mungkin dari makrifat yang Allah lebihkan kepada mereka. Sehingga dengan itu, kata Bang Ansor nih, bagus bahasanya, lebih beradab kepada Allah Ta'ala. Bukan tidak beradab, semua beradab. Tapi ada nilai plus pada yang diberikan makrifat lebih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab.